Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya Baro 96? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik semua. Kita sudah lama tidak berjumpa kembali bersama saya Yuda yang kebetulan didaulat sebagai host untuk kali ini. Di samping saya ada narasumber yang luar biasa. Nanti kita coba berkenalan dengan beliau. Ini pemirsa Baro 96. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan coba menggali mengupas gitu ya, menggali kayak sumur Om. Kalau mengupas kayak buah jadinya. Ya. Jadi kita membelah. Pelepah gedang. Melepah gedang. Ya kita coba cari inspirasi dari narasumber kita. Mudah-mudahan ada yang banyak kita bisa ambil, yaitu seputar masalah kegiatan usaha lah, UMKM. Itu isunya yang menarik sekali sebetulnya ini dunia usaha ketika pasca pandemi gitu kan. Kita ketahui masa pandemi itu sangat berat buat kita lah ya. Meskipun ada juga yang sebetulnya kangen masa pandemi buat rebahan. Betul nggak? Setuju. Ya itulah. Tapi tetap kita harus berusaha, harus bangkit. Dan mudah-mudahan ini udah tahun 2023, masa pandemi sudah lewat. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Nah, itu semua macet, semua kegiatan usaha macet. Gitu kan. Ya termasuk mungkin pikiran, motivasi kita juga ikut macet Om. Pasti. Gitu. Oke, di samping saya sudah ada narasumber. Beliau adalah entrepreneur asli Sukabumi, gitu kan? Asli Sukabumi, lahir Sukabumi ya Om. Lahir Sukabumi, besar di Sukabumi. Alhamdulillah. Pasca pandemi ini, beliau kita coba nanti bahas bagaimana nih kondisi kegiatan usaha pasca pandemi gitu Om. Nah mungkin sebelumnya dipersilakan untuk si Om untuk memperkenalkan diri, untuk profil. Silakan, mangga lanjut. Om Ukas, sorry. Pamungkas, cuma saya bilang panggilnya Ukas gitu. Oke Om. Mangga, silakan. Makasih buat ya. Om Yuda. Perkenalkan, nama saya Pamungkas. Orang-orang sering panggil nama saya Ukas. Saya asli kelahiran orang Sukabumi tahun 90 Om. 90? Tahun 90. Boleh. Ya nggak jauh lah. Beda tipis ya Om ya kita ya. Tipis. Awal saya merintis, langsung ke inti pembicaraan aja Om ya. Awal saya merintis usaha di bidang distributor es batu kristal itu dimulai pada bulan Agustus lah 2020. Itu kalau nggak salah, saya ingat saya tuh waktu Agustus awal 2020. COVID lockdown kedua. Ya PPKM segala macam. Udah masuk ketentuan aturan pemerintah yang dimana dibatasi semua akses sosial, ekonomi, segala macam lah, sehingga banyak juga pelaku-pelaku usaha yang mengalami rugi bahkan bangkrut. Betul. Bahkan sampai ada yang dirumahkan, gitu kan, titik terendahnya. Nah di situ sulit gak saya untuk merintis usaha tersebut sampai sekarang udah 3 tahun kurang lebih. Saya bilang sangat sulit. Apalagi setiap saya memasarkan es selalu terkendala dengan pemeriksaan PPKM. Betul. Ada event langsung ditutup. Beberapa pedagang dibatasi juga tidak bisa makan di tempat atau harus lebih terkenal take away dulu. Ya otomatis dengan sendirinya omset akan turun, permintaan es pun juga menurun. Seperti itulah kurang lebih. Bentar, berarti Om itu mulai itu ketika pandemi 2020. Betul. Ketika ketika semua sibuk mengamankan diri, aset, gitu, mengamankan aset itu kan, dan statement cari aman, juga keluar. Nah, juga statement masyarakat sudah terbentuk, zaman Covid susah duit.
susah iya. peluang untuk mencari usaha ataupun kerja. Tapi di situ saya jawab. Buktinya saya sampai saat ini masih berjalan dan alhamdulillah sudah berkembang. Oke. Nah, itu cerita yang luar biasa buat saya ya. Jadi ketika orang sibuk untuk mengamankan diri, beliau dengan motivasinya mungkin dengan motivasi dan survive untuk terus melakukan usaha itu ya, melakukan usaha. Berarti itu rintisan gitu kan, rintisan usahanya itu 2020 itu. 2020. Nah, sampai sekarang itu menurut Om itu pasca pandemi ini kegiatan usaha khususnya di Kota Sukabumi seperti apa nih pasca pandemi ini? Setelah pandemi, alhamdulillah saya mengalami kenaikan secara omset, karyawan bertambah, aset-aset usaha yang saya miliki juga bertambah dengan sendirinya. Oke, bentar. Kalau boleh tahu nih kegiatan usahanya itu melibatkan karyawan berapa banyak, Om? Kurang lebih karena hasil karya saya ini kurang lebih ada 21 orang. 21 orang karyawan. Ya, di bawah naungan manajemen saya. Oke. Boleh tahu namanya, Om? Nama jadi jenis kegiatan itu kan distributor ya? Ya, Distributor, pemisah. Beliau ini pemilik distributor Ice Cube, itu kan Ice Cube itu apa sih? Es kristal gitu ya, es batu ya? Es batu. Es batu di wilayah Sukabumi dan sekitarnya juga. Saya udah ekspansi ke Cianjur, udah berjalan. Beliau distributor namanya Anahal itu kalau nggak salah dari surat Al-Quran. Dari Al-Quran ya. Artinya sarang lebah. Nah, filosofi saya kenapa memberikan nama Anahal? Oke. Ini buat para baraya Sukabumi juga, pemirsa yang lainnya. Anahal itu artinya kan sarang lebah, yang dimana perkumpulan lebah yang udah menyerap sari-sari makanan ke seluruh penjuru. Betul. Skupnya, filosofi saya itu, saya memasarkan es batu kristal ke seluruh berbagai penjuru Sukabumi, kayak kabupaten. Alhamdulillah ini udah berjalan Pelabuhan Ratu. Sekarang lagi pengembangan Surade. Terus Sukabumi Kota dan sekitarnya. Dan alhamdulillah udah berkembang ke Cianjur. Bahkan insya Allah nanti di minggu depan saya akan ekspansi ke Garut. Nyampe ke Garut, Om? Nyampe ke Garut. Alhamdulillah udah ada orang yang mau berkomitmen buka agen es di Garut di bawah naungan manajemen saya. Luar biasa. Jadi terus setelah pasca pandemi ini beliau ekspansi ya, mengembangkan kegiatan usahanya di bidang distribusi es batu kristal. Nah, kembali lagi dari filosofi. Kenapa saya menamakan anak tersebut? Karena sifat karakteristik anak lebah itu menyerap sari-sari makanan dikumpulkan dalam satu sarang. Nah, harapan dan cita-cita saya memiliki beberapa agen dan cabang di beberapa titik penjuru, tapi tetap satu sarang di bawah manajemen saya. Ibaratnya saya itu ratu lebahnya lah. Anahal gitu ya. Nah itu. Oke. Ya alhamdulillah, walaupun saya terbilang masuk agen baru di Sukabumi, kita sebutnya si bungsu lah. Betul. Tapi para pemain senior agen S, terkadang kalau kekurangan stok minta ke saya. Oh, dari agen-agen yang lain yang lebih dulu, yang lebih senior ibaratnya gitu. Kayak salah satu contoh Sari Petojo di Sukabumi. Terkadang kalau kurang stok lari ke saya. Iya. Mega Ice, Gading Ice, terus Hokita, bahkan perusahaan pabrik besar pun kayak Atlas terkadang minta stok ke saya. Kalau kekurangan stok. Karena omset es itu terkadang kita udah nyiapin stok estimasi dari malam 200, ternyata permintaan 300 gitu kan. Nah, kenapa mereka bisa minta ke saya? Ya, saya bermain analisa pangsa pasar. Karena alhamdulillah pasar saya udah terdistribusi ke beberapa penjuru Sukabumi, begitu juga kabupaten ditambah Cianjur. Jadi saya bisa analisa, Bu, gimana perkembangan Cianjur? Kalau di Cianjur namanya Bolena yang pegang bawah naungan saya, yang kelola. Kalau di Pelabuhan Ratu Pak Ahmad. Oh, berarti Cianjur, Pelabuhan Ratu gitu ya, Sukabumi dan sekitarnya lah ya. Ya. Ekspansi nanti next Garut. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya mau ke sana langsung. Oke. Nah, dari semenjak pandemi omset sampai sekarang itu signifikan apa gimana, Om, perkembangannya? Telat. Karena saya pertama menggunakan pola baygon bakar.
Apa tuh? Kenapa baygon bakar? Karena Baygon bakar. baygon bakar. Oke. Kenapa pola baygon bakar? Karena awal saya memasakkan es, pertama dikirim oleh pabrik itu 20 kantong. Per kantongnya tuh beratnya 20 sampai 22 kilo kurang lebih. Nah, menjual satu kantong es itu sangat susah. Karena udah sama pemain lama. Setiap saya tanya, udah terikat, ke Mega. gitu ya, mereka terikat dengan, ada hubungan terikat lah. Ya, Walaupun tidak MOU di atas materai gitu kan. Ya. Terikat, udah beberapa udah terisi sama Mega, Sari Petojo, Gading, dan segala macam. Oke. Ditambah saya pemain baru nih. Oke. Aktivitas di lapangan, semua pelaku usaha minuman pasti tahu siapa pemain es. Karena udah skrupnya udah, perputarannya udah ketahuan. Kenapa saya sebutkan? Ini biar semua orang tahu. Jadi tingkat memang persaingan terbatas gitu ya di sini. Ada kompetitif juga sih dia. Ya, tingkat persaingan kayak semacam distributor di makanan contoh. Mayora, Nabati dan OT. Tiga perusahaan yang besar lah kita sebutkannya. Mereka juga sama bersaing. Nah, saya pun sama dalam bidang es ada persaingan. Makanya saya ngambil pola baygon atau obat nyamuk bakar lah. Oke. Kenapa? Saya main pinggiran kota Sukabumi dulu. Karangtengah, Warung Kiara, Kabupatenan. Muter. Alhamdulillah di tahun kedua mau ke tahun ketiga, daerah tengah kota Sukabumi udah mulai tahu nama saya. Om Pamungkas nih. Beliau ini kelahiran 90 dan masih single. Bisa. Ini saya sempat ngobrol di belakang ini agak keluar juga nih. Ya nggak apa-apa. Ya namanya juga kan proses ya Om ya. Itu kan proses perjalanan hidup ya. Setiap orang kan beda-beda. Ada yang lancar di jodoh, nggak lancar di karir. Lancar di karir, di jodoh tersendat entah di mana. Enggak lah, belum gitu. lah. Kalau itu belum ya. Sebetulnya saya lebih condong lebih ke fokus dulu ke karir. Nah, ya coba gimana? Karena ada ya kalau menurut anak-anak zaman now, anak-anak kekinian, trauma mungkin ya. Tapi buat saya bukan trauma, tapi jadi sebuah bentuk motivasi hidup. Motivasi. Karena awal sebelum saya main di es itu kan kerja di sebuah perusahaan besar distribusi juga. Oke. Di saat itu saya dapat tawaran main di es batu kristal. Nah, di situ saya berpikir, pilih peluang. Cerita awalnya nih ya. Nah, pilih peluang, pilih ancaman. Peluang dan ancaman. Seandainya Om jadi saya nih, Om udah enak di kerjaan perusahaan besar ini ya. Dengan jabatan udah dipromosiin mau jadi supervisor. Terus ada tawaran, nih mau nggak usaha buka es batu? Itu ancaman. Rata-rata sebagian orang pasti memilih peluang. Oh iya peluang. Zona aman kan. Cari aman. Udah jelas gaji sekian. Apalagi ketika itu posisinya lagi promosi. Pandemi juga. Pandemi. Betul. Terus dapat promosi buat naik jadi jabatan supervisor. Ini juga. Nah di situ saya juga punya calon yang mau nikah dalam waktu dekat waktu itu. Dan bahkan calon saya pun menguatkannya untuk bertahan. Atau di zona aman. Oh jadi sempat ada cerita itu ya? Cekcok dulu. Oke. Tapi karena gimana ya? Secara karakter saya orangnya punya mental petualang, senang dengan hal-hal yang berbau tantangan, hal yang baru juga. Pada akhirnya saya ngambil keputusan memilih ancaman dalam arti menjual es batu kristal. Satu bidang usaha baru. Dikerjakan oleh sendiri dan terlepas dari ibaratnya ini kita usaha sendiri lah. Usaha sendiri. Ya. Merintis dari nol. Merintis sendiri ya. Ya kalau kata pegawai SPBU itu mulai dari nol ya Pak. Mulai dari nol. Dari nol. Iya. Tanpa ada relasi dan koneksi tentang es batu. Dan saya pun belum memahami betul apa itu es batu. Bagaimana cara packing es batu. Bagaimana market es batu. Hanya meraba-raba dari jam terbang pengalaman saya basically karena main di marketing. Saya punya keyakinan saya pasti bisa. Satu keyakinan besar saya awal itu modal. Nah singkat cerita. Saya main di es batu. Main di es batu. 3 bulan pertama masa-masa pahit. Masa-masa diuji keyakinan. 3 bulan pertama. Dan selalu rugi dan plus-plus. Gak pernah untung. Untung paling 10-20 ribu. Padahal itu es batu ya? Baratnya cair lah. Gitu ya. Benda pada jadi cair. Nah di situ saya ada sebuah moto. Laku terlaku pasti cair. Seperti itu es batu. Diulang Om. Laku terlaku pasti cair gitu kan.
Itu es batu. Tempat Kenapa? basah juga. Ya. Beliau menekuni usaha di tempat basah. Nah, satu sisi ada tantangannya gini. Ketika laku, alhamdulillah Oke. jadi cuan. Mm-mm. Ketika nggak laku, ya sudah. Jadi cuan juga, tapi kita nombok. Mau nggak mau kan, karena kalau di es aturan dari pabrik, ketika dikirim 30 itu mau susut, mau laku atau enggak, pokoknya saya bayar 30 kan. Ada susutnya Om ya? Ada susut. Karena es basically-nya dari air. Gitu. Bukan dari batu atau dari bahan-bahan padat, bukan. Basically-nya dari cair, dari padat, pasti kembali cair. Jadi tidak ada hal yang mudah ya. Tidak ada yang Namun mudah. tidak ada juga hal yang tidak mungkin. Ya intinya kusnadi Betul. lah Om. Apa tuh Kusnadi itu? Kusadari nasib diri ini. Dan satu hal yang harus saya tekankan pada kaula muda. Jangan terpacu ingin memulai usaha, nggak ada modal. Saya jawab, usaha saya Nah, tanpa oke. modal sedikit pun. Oke. Hanya sekedar modal motor dan handphone. Saya rasa rata-rata kaula muda pasti memiliki motor ataupun handphone. Udah. Ya. Selebihnya saya mengandalkan kemauan. Terutama ini mungkin kita bisa jaga kepercayaan, Attitude. attitude. Nah ini menarik. Ini menarik. Cerita sedikit dong Om tentang attitude ini apa yang harus diambil Ya. untuk menjalani merintis usaha dari awal seperti itulah. Sportif Om. Sportif, Jujur. sportif, tanggung jujur, tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Oke, Pertama oke. gini, ketika saya pernah mengalami susut banyak es 70 kantong. Shoot banyak 70 kantong. Salah analisa persiapan stok. Oke. Salah analisa. Gimana? Saya bayar ke public store normal. Oke. Tanpa ada kebijakan ataupun pengurangan nilai store ke publik. Tapi feedback dari situ, kegagalan saya dalam analisa es, stok es buat besok gitu kan. Uji coba. Alhamdulillah. Kesini saya lebih paham di es segala macam. Alhamdulillah dalam 3 tahun ini omset saya udah di atas 300 kantong per hari. Oke. Nah ini, jadi poinnya itu pemirsa. Jadi satu, jujur. Jujur, 2, tanggung jawab ya. Tanggung jawab dan sportif. sportif lah seperti itu ya. Sportif ketika ada pelanggan yang udah bayar 2 atau 3 kali, kita bilang barangnya 2 ya bayarnya 3, ini ada lebih 1. Jujur dalam hal kecil aja dulu. Betul. Karena kita emang berbisnis cari keuntungan yang lebih, yang gede, tapi dengan cara yang benar. Kedua, kita bersaing sehat. Sesama supplier, kadang saya juga berkenalan baik, berhubungan baik, menjaga hubungan baik juga tanpa ada permusuhan atau perselisihan. Kita bersaing sehat dari pelayanan, tanpa harus menjatuhkan. Termasuk, Alhamdulillah. iya alhamdulillah betul. Termasuk dengan kompetitor-kompetitor yang ya notabene itu senior kita seperti itu ya. Kita mulai bermental kesatria itu dari tanggung jawab awalnya. Mental kesatria, Gak tanggung mesti jawab. kita harus iya. menjatuhkan kompetitor, kita nggak harus. Yang penting kita punya rasa tanggung jawab, pelayanan dengan maksimal kepada semua Berarti kita punya permainan sendiri lah. Ya, trik, kita punya trik. pola sendiri, politik punya trik tersendiri. sendiri. Nah seperti itu. Strategi. Ini yang saya catat itu beliau ini sosok muda yang memang punya kemauan besar, kemauan keras seperti itu untuk maju lah seperti Dan itu. selalu di-upgrade Kang. Saya juga, alhamdulillah saya punya rekan mitra bisnis juga dalam hal ini. Umurnya tuh udah mau kepala 5. Tapi beliau mau saya bimbing dengan orang yang lebih muda. Jelita. Nah gitulah. Jelang 50 tahun. Nah seperti itulah Kang. Kadang saya minder Oke. ngedot. Masa sih orang setua ini saya yang mimpin? Nggak Saya tua bantu. itu. Nggak tua sebetulnya. Tapi karena saya punya sebuah keyakinan dan saya punya Jelang rasa 50 tahun seorang kan? leader, Mm-mm. saya arahkan, Kang, namanya Kang Bom. Kang Bom jalurnya sini-sini, outletnya sini-sini. Saya arahkan, saya didik bagaimana cara packing es, masarin, termasuk cara ngenalin harga atau termasuk cara gimana sih saset es biar nggak cepat susut ketika dibawa di motor. Oke. Gitu. Alhamdulillah semua berjalan. Nah ini pemirsa, jadi itu tadi cerita beliau untuk mengenai attitude gitu kan, dan motivasi sejauh ini sampai bisa berhasil lah fase ini gitu. Nah ini selanjutnya Om, saya mau sedikit bahas masalah perkembangan bisnis secara umum nih di Ya, Kota boleh. Sukabumi. Ya mungkin dari sudut pandang, jangan jauh-jauh lah dari sudut pandang si Om sebagai pebisnis,
entrepreneur Ya. di bidang Ice Cube lah seperti itu ya. Ice Cube betul sih Ya, namanya? es Cube ya? es batu kristal lah. Es batu kristal Nah, seperti itu ya. Kalau pergerakan perekonomian awal Di COVID, Sukabumi ya, Om? ya Di Sukabumi ya, Oke. dan sekitarnya dalam arti Pelabuhan Ratu. Awal COVID itu jujur sangat sulit sekali. Pertumbuhannya tuh telat sekali. Oh, pasti. Karena terbantu dengan kebijakan pemerintah. Betul. Nah di tahun kedua dalam arti 2021 mulai ada pertumbuhan karena sekolah mulai bisa bertatap muka walaupun seminggu sekali. Udah ada nih lonjakan omset. Oke. Dan udah mulai ada kelonggaran kebijakan pemerintah, udah mulai bisa berkerumun, udah bisa mengadakan event yang pakai masker, tapi berkerumun masih bisa, tapi jaga jarak, tetap stay safe gitu kan, anjuran dari pemerintah. Nah di situ udah mulai pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Mulai ada lonjakan. mulai apa namanya bangkit lah sebetulnya. Bangkit, ekonomi bangsa tuh bangkit terutama wilayah Sukabumi ya. Ya, Sukabumi. Jadi kalau menurut data dulu menurut pemerintah pusat Indonesia gitu kan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai tumbuh, memang benar tumbuh tapi telat. Nah di sisi Om itu kelihatan mungkin dari omset ya? Omset. Dari omset. Omset mulai bermunculan pedagang-pedagang baru, Karena mungkin pasca pasarnya itu, pasca pangsa pasarnya itu mungkin dari penjual-penjual pedagang-pedagang kecil, kaki lima, termasuk event-event juga. Ya kafe mulai terus buka, beberapa ya. resto juga udah mulai bisa buka, kayak di Sukabumi itu Bebek Jontor. Oke. Mau makan semacam kayak gitulah. Oke. Itu masuk si Om situ mulai itu. Udah mulai pertumbuhan segala macam. Terus beberapa kantin sekolah mulai dagang, udah bisa. Nah, kalau boleh tahu berapa pelanggan sekarang Om? Kurang lebih dari udah 1.000 lebih lah. 1.000 lebih? Lebih. Serius? 1.000 lebih pemirsa, itu bisa hitung aja ya matematika kita. Tinggal dikalikan aja harga berapa Om? Harga jual ya sekitar lah. Ada lah ya. Ada lah, nanti japri aja beliau, nanti kita kirim kontaknya, terus kemudian apa. Atau mungkin buat kalian Baraya Sukabumi yang pengen sharing seputar bisnis, boleh hubungin saya aja langsung atau langsung ke Kang Yuda, boleh, saya terima. Di Baru 96 aja, di Baru 96 nanti yang minat untuk bermitra, pemirsa, beliau membuka seluas-luasnya untuk bisnis. Atau yang pengen sharing nih masalah bisnis boleh. Karena saya juga bukan bisnis DS aja Kang. Saya membuka bisnis baru di dunia kuliner. Kayak angkringan. Jadi, model angkringan ya. Nah inspirasi saya itu gini Kang. Saya memanfaatkan semaksimal mungkin aset yang saya miliki. Untuk menjadi cuan. Contohnya betul. Pagi kan saya ada jalur warung Kiara dan Cibadak. Kiriman es batu. Pakai mobil carry lah. Model kayak gitu. Yang kapasitas 40-50 kantong daya muatnya. Nah itu interval waktunya kan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Nah setelah dari jam 1 siang sampai malam itu kan mobil nganggur, nggak dipakai. Nah akhirnya saya terinspirasi, gimana nih buka semacam food truck tapi angkringan. Jualan siang? Malam, mulai prepare jam 4, mulai start buka jam 7 sampai jam 1 malam. Itu udah berjalan tuh? Udah berjalan 3 bulan kurang lebih. Oke. Di mana tuh Om? Posisi coba di alun-alun Lapang Merdeka, sebelah Pendopo, situ alun-alun Lapang Merdeka, dulu pos polisi ya? Ya, pos polisi dekat rumah makan Sate Mamat. Warung Sate Haji Mamat. Sebelah situ nanti ada. Di situ ada angkringan mulai buka jam? Dari jam 7 sampai jam 1 malam. Nah, siapa tahu buat teman-teman nih, kaula muda, gitu kan. Budget minim tapi kita bisa nongki kekinian lah. Nah, seperti itu. Nah, gimana tuh Om? Sekarang omset bagus? Alhamdulillah. Awal sih yang namanya merintis pasti nggak ada yang mudah. Oke. Plus kadang rugi. Tapi di bulan kedua dan bulan sekarang alhamdulillah ada kenaikan. Ada kenaikan ya? Ada kenaikan. Tapi kenaikan tersebut tidak signifikan sesuai harapan saya. Kenapa? Karena setelah saya analisa. Iya. Perekonomian kita tuh bisa dibilang turun atau stagnan lah. Tidak berkembang dengan cepat. Kenapa? Karena keuangan banyak motor di dunia judi online. Judi slot. Sebentar. Jadi Om punya analisa. Ternyata si Om ini pintar analisa juga pemirsa. Ini jadi satu poin juga. Jadi bisnisnya itu angkringannya dia tidak sesuai harapan Om. Karena salah satunya itu mungkin ya. Satunya itu karena adanya judi online slot.
Kenapa saya punya Kok pendapat bisa seperti itu? Ya, punya coba. pendapat seperti ini? Gimana, Karena Om? saya kan banyak pelanggan-pelanggan kafe yang bangkrut. Heeh, heeh. Ada pedagang kaki lima yang tutup, baru lagi buka gitu. Banyak lah yang baru, Oke. ada yang tutup. Jadi ibarat mati satu tembus 1000, tapi Mhm. mereka pada akhirnya mati dengan sendirinya. Nah, saya bertanya, kemana ini pembeli? Gitu kan. Sedangkan rakyat Sukabumi kurang lebih itu di data sensus penduduk terakhir 2,5 juta lebih lah. Gitu Oke. kan. Nah, kemana itu uangnya lari? Saya analisa ke biaya sekolah, tidak terlalu besar. Ternyata dapat dari slot. Nah, itu salah satunya itu dengan para kaula muda yang memang sekarang tuh memang lagi keranjingan ya. Lagi tren untuk main menang mudah lah dengan cara judi slot gitu ya. Nah, jadi kalau Nah, efeknya tuh gimana, Om? efeknya kalau secara sudut pandang ekonomi, yang harusnya uang anggaplah 20.000 aja, jangan gede-gede. Oke. Yang tadinya untuk beli pecel lele, makanan di pinggir kaki lima, ataupun nasi goreng, ataupun sejenis kayak angkringan, perayanya dipakai deposito untuk main slot. Deposito untuk main slot judi online. Nah, bayangkan satu orang 20.000 dikali 100 orang, jangan banyak-banyak, udah 2 juta. Kalau 1.000 orang 2 juta. 20 juta. Kalau 10.000 orang 200 juta. Yang tadinya uang berputar untuk di kalangan pelaku usaha, UMKM, ataupun kafe-kafe, ataupun rumah makan, tapi perayanya uang dialokasikan untuk main slot. Apa yang terjadi? Banyak dagangan yang nggak laku. Nah, Secara nggak langsung. ternyata ini analisa bagus sekali dari sudut pandang ekonomi, bisnis mikronya si Om di angkringan, di S-Cube. Ternyata para konsumen yang dari kaula muda itu yang memang keranjingan itu, yang biasanya dia punya duit 20.000, anggaplah seperti itu ya, dia bisa ngajak temennya untuk makan, untuk nongkrong. Dia jadi ketarik sama depo slot. Seperti itu maksudnya. Oke. Pada akhirnya mengakibatkan ekonomi turun, melemah, daya beli melemah. Dan itu masuknya kan duitnya juga bukan ke negara juga kan? Nah, ke bandar. Itu jadi tren gaul anak muda zaman sekarang. Nggak jus, nggak gaul. Nah, gitu, nggak depo, gaul. Buat apa kamu udah nyari duit kalau nggak depo? Ada statement orang yang kayak gitu. Gitu kan. Ingin menang mudah ya, menang duit dengan cara mudah ya. Secara tidak langsung mental anak zaman sekarang tuh seperti itu. Makanya kalau menurut saya, ketika kita ingin sukses itu jalan tidak mudah. Tidak seperti bermain slot tinggal depo, klik, beres. Mending menang. Kalau kalah, dan nggak ada ceritanya juga. Nggak ada ceritanya juga ya, yang kaya itu karena hasil judi. Hasil judi ya. Kata Roma Irama juga bilang seperti itu ya. Terkecuali kalau para kaula muda tuh jadi bandar pasti sukses. Gimana? Ya para kaula muda nih yang pemain mendingan jadi bandar daripada jadi bandar. Nah, kalau jadi bandar jelas keuntungannya, cuannya jelas gitu kan. Ya. Persentase jelas. Tapi kalau kita selama masih jadi pemain dengan modal-modal receh berharap ingin jadi seorang miliarder, impossible. Nah itu pemirsa, jadi Baraya Baro 96 mending jajan kita meningkatkan ekonomi teman kita, bukan hanya untuk harus nongkrong di tempatnya si Om, maksudnya gitu ya Om. Bukan. Tapi itu salah satu menghidupkan ekonomi dengan cara perputaran uang kecil ternyata besar seperti itu ya. Nah, jadi secara langsung pandailah memanfaatkan uang bagaimana 10.000 itu bisa jadi berkembang 20.000 dengan hal yang positif, bukan dengan deposit gitu. Oke. Nah, ini sedikit menyimpang tapi memang ada hubungannya. Ada hubungannya antara end user dengan distributor, dan termasuk di situ perputaran uang ya. Perputaran uang kaitannya. Godaan Kang, saya sepelaku bisnis usaha, banyak rekan-rekan saya, itu depo. Seandainya saya terjerumus dalam lingkaran setan judi slot, saya yakin aset yang saya miliki untuk saat ini kayaknya habis. Dan bagaimana nasib 21 karyawan? Saya menanggung beban itu kan. Makanya saya tidak sembarangan dalam mengambil tindakan dan keputusan. Gitu. Ini luar biasa sekali ya, matang nih. Jadi untuk para kaula muda Baraya Baro 96,
Ini single. Ini kalau saya lihat pribadi nih si Om Lukas ini, beliau pemikirannya mateng. Jadi bukan hanya karena umur, ya kalau umur kita nggak beda jauh, tapi beliau secara pola pikir, secara pertimbangan, secara analisa, kita bisa review kembali. Itu ternyata memang udah matang gitu, siap matang di pohon lah, siap dipetik. Jajar kenela we Om, Nah, jajar kenela. gitu. Biji 2 kilo 4 5 itu pengalaman pribadi, nanti juga akan mengkerucut gitu. Mana yang bisa jadi Satu, seorang satu. partner hidup gitu kan. Nah, itu betul. Balik lagi dalam permasalahan itu, jadi dalam membangun sebuah bisnis itu akan senantiasa adanya hambatan, ancaman, gangguan, dan tantangan. Godaan, Godaan. godaannya. Oke. Kalau kita nggak bisa membawa itu, ya pohon makin tinggi, angin pasti makin kencang. Betul. Apalagi dengan zaman sekarang ya Om ya. Ya, seperti itu. Dapat dengan mudah sebetulnya si Om dapat keinginan, terutama untuk keinginan masalah percintaan. Nah itu akan mudah sebetulnya. Cuma mungkin ya itulah beliau masih ada pertimbangan untuk tujuan untuk membesarkan bisnisnya mungkin ya Om. Ya. Betul ya Om? Satu sisi saya sekarang lagi ikut lomba Superpreneur acara Jarum juga. Oh. Tingkat nasional. Ya harapan saya bisa jadi, ya saya nggak muluk-muluk masuk regional Jawa Barat aja perwakilan. Alhamdulillah, ya syukur-syukur jadi juara nasional. Ada lombanya itu Om? Ada lomba untuk tingkat pengusaha muda yang sukses. Pengusaha muda sukses, kita doakan pemirsa Baru 96, Badaya Baru 96, mudah-mudahan si Om ini masuk di ketika ikut lomba ini ya. Ya. Ada masuk lah untuk jadi juara ya mudah-mudahan ya Om. Buat kalian yang pengen mendukung atau melihat review mengenai lomba yang saya ikuti, bisa dilihat dari akun Instagram saya 347_pamungkas. Boleh nanti dilihat ada video feeds yang sudah saya ikut sertakan ke acara Superpreneur tersebut. Oke, bisa di love, bisa di follow, like, share, and comment. Akun IG ya Om. Akun IG. Oke. Terus buat para pelaku usaha UMKM nih, nah ada pesan. Pesan buat kalian semua nih ya, ataupun para kaula muda yang ingin memulai usaha dari nol. Ingat, kalian jangan pernah takut untuk melangkah. Jangan pernah takut salah. Buat saya, lebih baik kalian berbuat salah daripada kalian diam di tempat. Karena kalau kita udah berbuat salah, nanti dengan sendirinya kita akan mencari jalan yang benar yang mana. Seperti itu. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali. Ini banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan kali ini. Dari seorang sosok Om Lukas. Ini luar biasa ya. Quote-quote-nya itu masuk lah. Masuk ya. Mudah-mudahan kita bisa ada pesan baik, disampaikan dengan baik, ya mudah-mudahan bisa diterima oleh pemirsa dengan baik juga seperti itu. Oke, lanjut nih, barangkali ada yang mau disampaikan Om, terakhir nih, quote kata-kata terakhir untuk pemirsa Baru 96 semua. Saya rasa cukup sekian. Cukup. Kalau bila mana ada Badaya Sukabumi yang ingin bertanya yang lebih jauh, boleh di balik layar aja ya Kang ya. Oke. Siapa tahu mau ada yang bermitra dengan saya ataupun sharing masalah bisnis, silahkan datang aja. Pintu terbuka untuk Badaya Sukabumi. Luar biasa, alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa mendapatkan satu poin nilai-nilai yang bisa diambil. Yang saya kira banyak sekali yang bisa diambil ya dari obrolan ini, dari mulai ABCD tadi lah ya kita review. Ya mudah-mudahan inilah sok Om Lukas ini ya, single fighter, tulang punggung keluarga juga. Ya alhamdulillah. Dan punya bawahan lebih dari 1 lusin. Ya, Om, belum betul. Udah punya keluarga juga, masing-masing udah punya anak dan istri. Nah gitu. Itu berkahnya luar biasa. Itu kan ya mudah-mudahan kita doakan supaya lancar terus, sehat terus Om. Gitu kan, bisnis semakin lancar. Amin. Ya mudah-mudahan sekarang sedang ikut lomba juga, mudah-mudahan dapat hasil yang puncak lah ya. Amin. Hasil juara jadi juara maksimal ya gitu. Oke. Saya kira cukup untuk kali ini Om. Baik Kang.
Sekali lagi terima kasih kedatangannya di Studio Baru 96 ini. Mudah-mudahan jangan bosan, Siap. tetap semangat, tetap Amin. sehat. Amin. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.